Oke, saya ulang. Kita mulai doanya demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan buat segala kasih-Mu yang Tuhan anugerahkan buat kami, sehingga kami boleh melakukan proses Zoom untuk kemajuan pendidikan anak-anak yang Tuhan percayakan buat kami. Bapak, biarlah hikmat yang daripada-Mu Kau berikan buat kami, Bapak dan Ibu guru, serta juga orang tua anak didik kami dalam masa pandemi serba keterbatasan ini. Tapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang tanpa batas, yang boleh memperkuat iman kami sehingga kami mampu melalui badai ini. Tuhan, kami mulai Zoom ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat orang tua, anak didik kami yang boleh meluangkan waktu untuk boleh melakukan Zoom ini. Nah, di sini ada jumlah anak didik kami kelas 8C, 32 orang. Nah, jadi di sini yang masih hadir itu 7 orang ya, Bapak Ibu. Nah, saya record proses Zoom kita ini. Jadi nanti bagi orang tua anak didik kami yang belum bisa mengikutinya, boleh nanti mendapatkan record ini. Nah, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nurlina Simarmata, membawa bidang studi IPA di SMP Santo Yosep Medan, dan juga sebagai wali kelas dari anak Bapak Ibu. Dan terima kasih kalau kami boleh dipercayakan mendidik anak-anak Bapak dan Ibu. Nah, di sini yang mau saya sampaikan, perkembangan anak-anak kita yang masih jauh dari yang kita harapkan dalam menyelesaikan tugas. Ya. Nah, jadi di sini saya sebagai wali kelas, sebagai orang tua juga, mohon kerjasama yang baik buat anak-anak kita dalam hal pendampingan. Jadi saya bukan mengajarin ya Bapak Ibu, tapi kita sebagai orang tua share. Saya juga punya anak 2 SMA, 1 SMP. Ya, jadi sangat terbatas dalam hal mendampingi anak. Karena saya juga harus tetap mengawasi anak-anak dalam sekolah dan juga mereka dalam daring mereka. Jadi kalau yang saya lakukan adalah bertanya mana tugasnya, begitu ya. Jadi anak-anak ini memang kalau kita tanya mana tugasnya, lalu kita minta handphonenya, lalu kita periksa handphonenya. Nah, ada rasa bertanggung jawab. Ya, dan kami tahu sebagai orang tua mungkin bukan usia kita dalam hal Android ini, ya, karena Android ini dari usia kita yang sudah kalau saya 40 tahunan ya, harus banyak belajar memang untuk pemahaman, ya. Jadi tidak ada yang tamat dalam hal misalnya keluh kesah kita, Bu, saya tidak paham membuka GC gitu. Atau ada juga orang tua yang mengatakan karena sudah 2 bulan pembelajaran kita ini ya Bapak Ibu, tak satu pun tugasnya diserahkan ke classroom. Ya, jadi saya sudah mendata ada 10 bidang studi yang belum memberikan itu ada guru PKN dan juga SBK karena ada acara mereka ya. Jadi di sini sudah saya sampaikan, saya tulis. Bapak Ibu guru sudah menyampaikan nama-nama anak kita yang banyak belum menyelesaikan tugasnya. Jadi kami Bu dan Bapak tidak mau hanya untuk menerima uang sekolah saja. Ya. Tidak. Jadi kami mau juga pekerjaan kami itu ada bermanfaat begitu. Ya, buat meskipun kalau tatap muka kita dapatnya 10, minimal dari ini kita dapatnya 5, dapatlah 2 atau 3 gitu. Ya. Karena apa? Karena memang jamnya itu Bu dikurangi dan Bapak. Kalau misalnya kita di sekolah, 1 les itu 45 menit, ya. Kalau sekarang itu 30 menit dikurangi. Jadi kenapa? Karena memang kalau mereka di depan laptop terus, di depan HP, jenuh, bosan. Jadi dikurangi, dan juga satu hari itu 4 les. Paling banyak 5 les 1 hari.
Ya. Nah, jadi untuk itu dalam hal yang sedikit ini pun kami berharap adalah yang mereka kuasai. Ya. Jadi di sini saya meminta kerjasama yang baik buat orang tua anak didik kami dalam hal penyelesaian tugasnya. Karena setiap bulan kami Bapak dan Ibu guru, setiap akhir bulan kami rapat Dewan Guru dengan kepala sekolah untuk mengevaluasi hasil dari tugas-tugas anak-anak yang dikerjakan. Misalnya kayak saya, Bu, IPA ya. 1 minggu itu 2 kali pertemuan. Nah, jadi kalau sebulan berarti ada 8 kali. Memang setiap tugas yang saya kasih kadang-kadang hanya 1 soal hitungan, kalau hitungan. Kalau PowerPoint yang saya kasih ada waktunya, misalnya 2 kali seminggu kan mereka hari Senin, jumpanya di hari Kamis. Saya tagih di hari Kamis. Kalau jumpanya di hari Kamis, saya tagih lagi di hari Seninnya lagi, begitu. Nah, jadi ini yang membuat kecepatan penerimaan dan pemberian tugas itu Bapak Ibu terbatas. Jadi harusnya kita menuntaskan 5 bab 1 semester itu nggak dapat lagi. Iya, jadi inilah keterbatasan yang kami rasakan sebagai Bapak dan Ibu guru. Nah, jadi di WA group itu saya selalu minta orang tua nomor-nomor WA orang tua biar kita sama-sama paham. Oh, anak saya di sini gitu ya tugasnya. Kayak tadi yang sebelum sampai saya katakan tadi orang tua anak didik kami Fiona Simarmata. Adakah di sini? Nah, sudah 2 tahun kan Bapak Ibu berjalan proses pembelajaran kita daring ini. Nah, beliau menyampaikan bahwa katanya anaknya tidak mampu, tidak tahu mengirim ke classroom tugas ini. Nah, padahal saya masuk ke kelas ini kan sudah kelas 8, kelas 7 sama Ibu Mem Tinambunan. Nah, jadi di sini saya menyampaikan juga kalau memang anaknya belum mahir juga, tapi nggak mungkin kan Bu, karena kelas 7 1 tahun sudah berlangsung, sudah ada nilainya, rapotnya kan gitu ya. Nah, jadi mohonlah kalau memang mereka matikan dulu itu aku jom sama gurumu. Tidak bisa, belum mahir mengirim tugas. Matikan dulu, Jos. Boleh datang ke sekolah. Matikan. Ya, boleh datang ke sekolah. Kami di sekolah itu Bapak dan Ibu guru ada untuk murid-murid yang kewalahan dalam mengirimkan tugas. Bisa dipandu nanti sama Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, ini saya sampaikan nama-nama orang tua anak didik kami ke orang tua kami ya dari setiap pelajarannya. Yang pertama itu agama, itu Ferdinand, Rivaldi, Aronta, Irfandi, dan Joyce. Nah, jadi selama 2 bulan ini, sebulan inilah kita rekrut ini ya. Ibu, saya ulang sekali lagi pelajaran agama, Ferdinand, Rivaldi, Aronta, Irfandi, dan Joyce. Kemudian bidang studi Bahasa Indonesia, Aronta, Ferdinand, Viola, Fiona, Tobi. Kemudian matematika, Ara Gomez, Aronta, Cynthia, Dennis, Ferdinand, Viola, Joyce, Kevin, Larry, Richard, Rivaldi, Tobi, dan Viola. Bidang studi IPA yang saya bawa, Aronta, Cynthia, Dennis, Angel. Memang Dennis dan Angel ini rajin ngasih tugas. Tapi hanya 1 lembar saja. 1 lembar di foto. Padahal ada 5 atau 6 lembar. Tapi tetap kami apresiasi. Nah, cuman saya tandai gitu. Kemudian Ferdinand, Viola, Rivaldi, dan Viola. Kemudian IPS itu Aronta, Ferdinand, Kevin, Richard, Tobi, Viola, dan Fiona. Nggak apa-apa sini. Belum, karena Bapak itu ada halangan, jadi belum ada. Kemudian Penjas, itu Aronta, Cynthia, Joyce, Tobi, Viola. Kemudian pelajaran bahasa Inggris, Aronta, Ferdinand, Fiona, Joyce, Larry, Tobi, Viola, dan Aprilia. Kemudian yang 10, prakarya, Ara Gomez, Aronta, Ferdinand, Fiona, Joyce, Tobi, dan Viola. Jadi kami Bapak Ibu guru selalu mengapresiasi tugas yang Bapak Ibu anak-anak yang kami
tugasin begitu. Khususnya saya, meskipun kadang-kadang saya tunggu itu, meskipun terlambat, saya tunggu seminggu, 2 minggu sampai mereka ada di situ kan Bu terdata. Ya, terlambat menyerahkan, tapi tidak masalah. Yang penting mereka menyerahkannya. Karena apa? Nanti ada tagihan yang akan anak didik kami lakukan, misalnya UTS, ujian tengah semester, yang akan dilakukan bulan September. Lalu nanti bulan 12 ujian semester. Nah, jadi inilah yang evaluasi yang kami berikan untuk dalam 2 bulan ini, Bapak dan Ibu. Ya, jadi tadi saya mohon kerjasamanya untuk boleh mengecek laptop ataupun HP anak-anak kita, mana tugasnya gitu, absensinya. Ya, Bapak dan Ibu, ini yang boleh kami berikan. Jadi di sini saya kasih kesempatan untuk Bapak dan Ibu boleh menyampaikan keluhannya. Terima kasih. Maaf Bu. Halo Bu. Ya Pak. Pagi Bu. Pagi Pak Oras. Saya orang tua daripada Joyce. Iya, iya Pak. Rita. Saya mau tahu dia Joyce-nya nggak pernah yang nggak kirim tugas itu, tugas mata pelajaran apa tadi Bu? Agama. Joyce ya Pak. Iya, agama. Iya. Baru? Kemudian saya cek dulu ya Pak. Matematika Pak. Ya, baru Bu. Kemudian Tugas tadi ya Bu ya? si Penjas. Iya Pak, Penjas. Kemudian Kemudian kayaknya Bu. bahasa Inggris. Ya. Sama prakarya Pak. Prakarya. Iya Pak. Memang Bu, kelemahannya kalau yang daring ini, kalau kita kasih memang HP sama anak, kan nggak semua bisa kita kontrol anak kita ini. Iya Pak. Seperti Joyce sendiri, sebenarnya saya fasilitasi dengan handphone Iya. di awalnya, tapi karena dia selalu tugasnya nggak pernah dikerjain, karena dia selalu main game, Iya. bisa mulai dari pagi sampai malam, sampai nangis, akhirnya handphonenya saya buang. Jadi mohon maaf, itu kendala bagi dia. Dan sekarang pun memang dia pakai HP mamanya. Kalau HP nggak kita kasih lagi sama dia. Karena memang susah. Itu memang kendala bagi dia. Saya akui memang kalau Joyce-nya seperti itu. Jadi Joyce, fasilitas HP-nya nggak ada. Karena memang saya nggak kasih lagi pakai HP. Karena dia lebih banyak main game. Oke Pak. Itu Nah, aja, makasih. ya, terima kasih ya Pak. Saya juga Pak, anak saya SMP kelas 9 yang paling kecil. Sama Pak kasus kita. Di mana-mana masalah orang tua inilah. Kita fasilitasi dia handphone. Udah. Terus caranya saya gini, kadang-kadang saya kalau ngoreksi, kan Pak ngoreksi tugas anak-anak kan banyak kan Pak. Kayak saya lah di 8C, 32 orang. Saya bawa 5 kelas Pak. 5 kelas. Kali 32. Jadi kadang-kadang saya lupa lah. Karena ngoreksi tugas ini kan, saya lupa lah mengecek anak saya tadi. Udah, saya kumpulkan handphone dari pagi sampai jam 3 sore. Jam 3 sore nggak boleh lagi mereka pegang handphone. Istirahat. Nah, kadang-kadang saya lupa menarik handphone ini. Udah sampai malam lagi. Saya juga di depan laptop kan Pak, ngoreksi. Nah, jadi itu tadi caranya, kalau kita ingat, ya saya tarik handphonenya Pak. Saya tarik, saya letak di meja. Setelah itu, ya itu tadi Pak, lupa. Memang inilah kita Pak, di masa pandemi ini. Semua serba keterbatasan. Ya, jadi susah. Iya, memang itulah kendalanya Pak. Secara fisikis anak-anak kita mungkin bisa terganggu karena dia main game tadi. Kalau dia emosi meledak. Jadi karena sebenarnya cuma gara-gara COVID ini seharusnya mereka ini belum tepat untuk dapatkan handphone. Benar Pak, benar. Makanya kita lah Pak sebagai orang tua yang harus memegang kendali handphone tadi Pak. Saya juga. Iya, tapi kan selamanya kalau misalnya kita pergi kerja nggak ada yang mengawasi kan. Nggak kita kasih handphone, tugasnya nggak siap ya Pak? Nggak siap, kan wajib paginya kita kasih handphone sebenarnya sama mereka. Kalau sore kan nggak perlu sebenarnya kan? Iya benar Pak. Jadi jam belajar pun pagi nanti kan nggak bisa kita awasi karena mereka mungkin ada di kamar, nggak selamanya harus kita lihat handphonenya. Iya, jadi makanya kami kasih luang waktu Pak. Misalnya nggak siap dia, boleh terlambat, nggak masalah. Yang penting diisi tugasnya di classroom itu Pak. Oke, makasih Bu. Kalau bisa saran sih Bu, kalau untuk Zoom ini kalau bisa per 2 minggu aja Bu, biar tahu kita kendala untuk anak-anak kita itu apa aja. Kalau bisa jangan cuma sekali misalnya seperti ini. Kalau bisa per 2 minggu di hari-hari Sabtu mungkin kalau yang kerja mungkin hari Sabtu itu kan agak longgar. Terima kasih masukannya ya Pak. Nanti akan kita evaluasi kembali. Oke, Bapak Ibu yang lain. Selamat pagi Ibu Nurlina. Pagi Pak. Dari orang tua Marpel Marbun Ibu. Iya Pak. Saya mau tanya,
adakah tugas yang tidak dikerjakan Marvel? Saya tadi kurang copy dari. Oke, Pak. Saya cek dulu ya, Pak. Ya, Marvel. silakan. Dengarkan. Apa masalah? Marvel kayaknya nggak ada ya, Pak? Iya, Tidak nggak ada. ada di dalamnya, iya, Pak. Ibu, saran saya, Iya, Pak. misalnya kalau ada anak-anak murid yang tidak mengerjakan tugas bisa di-share di grup orang tua. Tapi jangan terlalu lama, Bu. Mungkin dalam 1 minggu. Kalau sudah 2 minggu, mungkin sudah bertumpuk lah tugas dia yang tidak dikerjakan. Agar cepat dikontrol orang tua di rumah. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak, masukannya. Oke. Ya. Satu lagi ada tambahannya untuk anak didik kami si siapa ya? Si Kevin ini. Ada dari bidang studi matematika ya. Mereka ini katanya mengcopy apa namanya itu tugasnya. Misalnya kayak saya kan, saya kasih PowerPoint. Jadi PowerPoint itu nggak mereka tulis. Jadi mereka langsung screenshot, nah langsung kirim ke gurunya. Ya. Gitu kau kan? Jadi kenapa dilarang seperti itu? Karena mereka kan Pak nggak membacanya itu, nggak dibaca. Hanya tinggal copy, kirim. Nah jadi nggak ada tertinggal di memori otaknya. Untuk mengulang nanti, nah kita yang mengalami kerugian. Ya, jadi untuk itu dimohonkanlah juga buat anak-anak kami nanti disampaikan ke anak-anaknya tidak boleh di screenshot atau di SS-kan tugasnya. Kalau kenapa harus ditulis? Karena kita kan membaca, terus mengulang kembali, terus mencatat. Ada 3 pengulangan di situ. Jadi ada materi itu yang kita simpan untuk bekal kita di jenjang pendidikan kita berikutnya. Tapi dicatat di buku. Iya. Oke, Bapak Ibu ada yang lain? Kalau Zoom dengan anak-anak itu, guru dengan anak-anak lah, 1 hari itu berapa jam? Oh, Kalau itu Zoom. ada kemarin Pak kami menggunakan apa Pak? Zoom berbayar. Jadi ini bebas kita jamnya kan, sesuai kayak saya 2 les misalnya satu termin hari itu 2 les, 2 kali 40 menit lah itu kan. Nah, berarti kira-kira 1,5 jam. Tapi nggak semua dihabiskan sih, Pak. Tapi sekarang ada bermasalah, jadi kita pakai kayak gini juga, 40 menit. Nah, jadi kalau misalnya berapa kali seminggunya, tergantung kebutuhan daripada guru itu, Pak. Karena mereka punya metode masing-masing. Ya kan? Jadi misalnya kayak saya modifikasi itu. Sebelum saya kasih PowerPoint, saya kasih video dulu. Nah, saya kasih video, saya kasih PowerPoint, saya kasih tugas. Jadi materinya nggak membosankan gitu, Pak. Jadi sesuai dengan Maksud saya betul. Ya, Pak. Harus diimbangi Zoom dengan materi-materi yang diberikan dengan tugas-tugas. Ya. Karena kalau anak-anak ini hanya dikasih tugas saja, mereka tidak akan masuk dalam otaknya. Kalau dia lihat gurunya mungkin ada yang menerangkan, itu mungkin lebih banyak lagi masuk ke dalam otaknya. Iya. Terus yang berikutnya, Ibu Guru, ya Pak. Kalau ada misalnya pertanyaan orang tua terhadap guru, kalau boleh dengan cepatlah bisa direspon daripada guru-gurunya. Begitu, Ibu Guru. Iya, terima Saran kasih dari Pak. kami lah. Terima kasih buat sarannya Pak Marbun. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mute-nya Pak, masih mute-nya, oke. Bisa kan Ibu? Iya Pak, silakan Pak. Ini Sergius Sitohang Ibu. Iya Pak. Kebetulan kita sama-sama guru IPA ini. Salam guru IPA ya Pak. Iya Bu, jadi maksudku kan begini, memang banyak tantangan kita karena pandemi ini. Karena kalau kita mengajarkan apalagi sains, harus balance itu teori sama praktikum. Kan begitu kan Ibu? Iya Pak. Saya lihat anak-anak kita di praktikum. Kita tunjukkan cakar sorong, mikrometer, nggak pernah dipegang cara makainya. Hanya tahu tingkat ketelitian sekian %. Coba pakai, kita bilang memang di sinilah anak-anak kita nih hanya teori-teori saja. Jadi maksudku Ibu, bagaimana kalau kita buat seperti ini? Kan 32 per kelas kan? Iya Pak. Jadi kalau misalnya lah kita buat 10 orang ini
kita jadwal bisa praktik kita buat di laboratorium kan. Jadi tetap kita prokes kita buat. Artinya di situ supaya jangan sangat ketinggalan kali praktikumnya itu kita lakukanlah seperti itu maksudku dah Bu. Biar juga ada sama kita penilaian psikomotor yang langsung akurat. Jadi kognitif afektif saja kita nanti jadi psikomotornya nggak dapat. Memang di pandemi ini memang sulit mendapatkan. Tapi kalau bisa bagaimana kira-kira Bu? Iya. Di laboratorium 10 orang, jangan banyak-banyak karena kita kan harus menjaga protokol kesehatan kan gitu. Jarak-jarak mejanya pun alat-alatnya memang harus lumayan juga lengkap ya Bu ya. Tidak boleh ganti-gantian karena kalau nanti dekat-dekat jadi kerumunan memang. Iya, bagaimana kalau lengkap alat kita di laboratorium, apa salahnya kan Ibu? Iya Pak. Gitu kita. Terima kasih Pak. Memang sebelum pandemi kami sudah lakukan ini di kelas dan di lab. Ya, kami alatnya karena kita kan Pak, karena kenapa dibawa ke kelas? Karena jadwal SMP SMA Pak. Nah, tapi materinya kan nggak sama. Kita kan SMP SMA. Nah, kemarin itu saya bawa alatnya ke kelas. Di kelas lah kami eksperimen karena di lab itu dipakai SMA. Nah, jadi kalau sekarang ini kan Pak, karena pandemi, kami ini melakukan les tambahan. Jadi les tambahan itu ada juga Pak untuk Olimpiade. Nah, jadi kami 3 kali seminggu Pak sore melakukan Zoom juga sama anak-anak. Jadi kami Pak Sitanggang kemarin guru IPA untuk kelas 9 mengajak anak-anak untuk Olimpiade di sekolah. Jadi tak satu pun mereka yang mau datang Pak, takut. Kenapa? Alasannya nggak dikasih orang tua. Jadi memang juga ini yang kami sengaja melakukan itu, bisa ada nggak respon? Nah responnya masih ada rasa khawatir Pak. Jadi terima kasih Pak. Kami juga akan pikirkan itu, melakukan eksperimen, apalagi sains ini ya Pak ya. Nggak mungkin sains itu nggak ada eksperimennya. Nah, jadi caranya kami buatlah video-video pembelajaran itu Pak. Cuman memang ya kita tadi, kita memandang, nggak melakukan gitu ya Pak ya. Jadi kita berdoalah Pak sama-sama, biar pandemi ini, mungkin tahun depan kita bisa tatap muka, kalau tahun ini karena grafik masih tinggi ya Pak. Keluarga kami pun banyak sekali yang terjangkit Pak. Iya, di Siantar, di mana. Mertua saya Pak meninggal gara-gara COVID Pak. Iya. Jadi sangat tapi bukan berarti kita jadi takut, jadi lemah, tapi tetap kita prokes. Oke Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Oke, baiklah. Nah, ini kami ucapkan terima kasih karena kita banyak aktivitas untuk pertemuan kita kali ini. Ada kata-kata saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan tingkah Bapak Ibu guru yang lainnya juga mohon dimaafkan. Baiklah kita saling mendukung satu sama lain, bersinergi untuk kemajuan anak didik kami di masa yang keterbatasan ini. Baik Bapak dan Ibu, kami mohon Bapak Halumuan yang pimpin doa kita penutup ya Pak. Ya Pak. Mari kita berdoa demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Dengan Bapak Ibu Kami jam 11. Masih kedumin. Kami jam 11. dan selamat Medan Tuhan untuk evaluasi di dalam hal belajar anak kami Tuhan, banyak Tuhan masih tertinggal Tuhan. Kami mohon dengan rendah hati Tuhan, Tuhanlah memberkati semua Bapak Ibu guru, staf pegawai, stakeholder yang bertuan Santo Yosef, murid-murid kami, anak kami Tuhan, jangan terganggu semua kinerja kami ya Bapak. Berkati semua aktivitas kami, semua program kerja kami, semua Tuhan yang kami lakukan dengan baik. Karena tugas-tugas kami ini adalah ibadah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ajari kami berbuat baik dan benar supaya kami dapat menerima berkat-Mu. Doa dan permohonan kami dengan rendah hati kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Pak. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat beraktivitas.